koalisi memang terlihat gemuk dari luar. Tapi kalau internal partai sudah tidak kompak, bagaimana dukungan bisa full 100% kepada Prabowo? Kalau internal partai banyak masalah, otomatis dukungan bakal terpecah belah. Ini adalah koalisi yang baru mekar sebentar, tapi sudah mulai kelihatan loyo. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seaword. Secara mendadak, Partai PAN dan Golkar mengumumkan mendukung Prabowo sebagai capres. Ini tidak terduga, terutama Golkar, karena sebelumnya sudah ada pertemuan dan pembicaraan dengan PDI Perjuangan. Banyak yang sempat memprediksi Golkar akan masuk dan mendukung Ganjar. Tapi mendadak arah angin berubah. Golkar akhirnya memilih Prabowo. Sebagian orang merasa curiga dan aneh. Dukungan kepada Prabowo terkesan mendadak dan terburu-buru. Di video sebelumnya saya pernah mengatakan bahwa koalisi gemuk dari Prabowo hanya gagah-gagahan dan bisa saja terpecah. Selagi pendaftaran capres dan cawapres belum ditutup, semuanya bisa terjadi. Dan ternyata prediksi saya tidak begitu meleset. Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, dilaporkan oleh tim pemrakarsa Kebangkitan Partai Golkar ke Dewan Etik Partai. Erlangga dilaporkan terkait dugaan pelanggaran berat atas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar. Jauh sebelum itu, Golkar sudah pernah melakukan rapat pimpinan nasional atau Rapimnas pada 20 Maret 2021 lalu. Hasil rapat tersebut menghasilkan satu keputusan, yaitu menetapkan Erlangga sebagai calon presiden. Dan Erlangga harus melaksanakan keputusan Rapimnas. Tapi yang terjadi sekarang adalah Erlangga memutuskan mendukung Prabowo. Karena itulah Erlangga dianggap melakukan manuver pelanggaran, sehingga didesak untuk diberikan sanksi. Mendukung Prabowo juga dianggap sebagai keputusan pribadi dan tidak ada kaitannya dengan Partai Golkar. Bahkan mereka meminta menjatuhkan sanksi paling berat, yaitu Erlangga diberhentikan. Dengan demikian internal Golkar kembali bergejolak. Ada masalah yang bisa membuat Golkar kembali terbelah. Makanya tadi saya katakan koalisi gemuk kubu Prabowo masih terlalu dini. Masih rapuh dan bisa terguncang kapan saja. Contohnya yaitu tadi, Golkar mendukung Prabowo, Erlangga langsung dilaporkan karena dianggap melakukan pelanggaran. Saya tidak bisa tahu apakah masalah ini akan melebar sampai kemana. Tapi kalau kita bicara soal masalah internal Golkar, ini bukan hal aneh. Golkar termasuk salah satu parpol yang paling sering terjadi konflik internal. Bahkan bisa dibilang konflik Golkar seperti tradisi 5 tahunan. Hampir setiap Munas Golkar berpotensi terpecah belah. Golkar sendiri sudah memiliki 3 partai pecahan karena konflik yang terjadi terutama saat Munas. Contohnya PKPI, Nasdem, dan Hanura. 3 parpol ini terbentuk karena hasil Munas Golkar. Menurut salah satu pengamat politik, konflik ini terjadi karena elit-elit Golkar tidak pernah terakomodasi kepentingannya. Kepentingan dan suara-suara mereka tidak pernah terrealisasi dengan baik. Sehingga sebagian elit ini memilih keluar dan membentuk parpol sendiri. Pada akhir 2014 lalu, Golkar pernah mengalami dualisme kepemimpinan. Yang satu dipimpin Abu Rizal Bakri hasil Munas Bali. Dan yang satu lagi Agung Laksono hasil Munas Jakarta. Karena masing-masing mengaku sebagai pengurus yang sah, konflik ini harus diserahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk dicarikan jalan keluarnya. Hasilnya diputuskan bahwa keputusan Golkar yang sah adalah Golkar yang dipimpin oleh Agung Laksono. Abu Rizal Bakri melawan dengan melakukan gugatan ke PT UN. Hasilnya gugatan dia ditolak. Kepengurusan Golkar yang diakui tetap hasil Munas Bali yang dipimpin Agung Laksono. Abu Rizal Bakri masih belum mau menyerah. Dia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada Oktober 2015, ternyata
kasasinya dikabulkan sehingga konflik kembali terjadi. Hingga akhirnya pada Januari 2016 dibentuk tim transisi untuk menuju ke pengurusan Golkar yang baru. Tim ini dipimpin oleh B.J. Habibie dan JK. Kedua kubu yang berkonflik akhirnya sepakat menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup untuk menyelesaikan konflik. Dualisme kepemimpinan ini berakhir pada 17 Mei 2016 dan ketua umum yang terpilih saat itu adalah Setia Novanto. Pada 2019 ada juga isu yang tidak sedap yang menimpa Erlangga dan Bamsud. Keduanya adalah rival dalam memperebutkan posisi ketua umum. Tapi keduanya membantah isu itu. Jadi Golkar memang langganan mengalami potensi konflik, tapi sampai sekarang masih bisa bertahan. Golkar sudah hampir berusia 60 tahun, pernah menjadi partai paling berjaya di era Soeharto. Tapi di era reformasi jumlah suara yang diraih Golkar makin menurun. Kejayaan Golkar yang terakhir terjadi pada tahun 2004. Golkar saat itu menang pemilu dengan suara sekitar 22%. Setelah itu Golkar terus menjadi partai runner-up dan sekarang malah turun ke posisi ketiga di salib Gerindra. Salah satu alasannya adalah karena Golkar tidak punya tokoh sentral yang ikonik. Kalau di PDIP ada Megawati, Gerindra ada Prabowo, Demokrat ada SBY. Golkar tidak ada tokoh yang sekuat itu. Kalaupun ada, ya biasa-biasa saja. Dan kelemahan Golkar saat ini, sama seperti Gerindra dan Demokrat, adalah mereka tidak punya stok kader yang hebat. Berbeda dengan PDI Perjuangan yang punya stok kader potensial hingga belasan tahun ke depan. PDI Perjuangan seolah tidak pernah kehabisan kader yang hebat. Makanya saya katakan Prabowo didukung oleh partai sebesar Golkar tidak terlalu ada pengaruhnya sama sekali. Koalisi memang terlihat gemuk dari luar. Tapi kalau internal partai sudah tidak kompak, bagaimana dukungan bisa full 100% kepada Prabowo? Kalau internal partai banyak masalah, otomatis dukungan bakal terpecah belah. Ini adalah koalisi yang baru mekar sebentar, tapi sudah mulai kelihatan loyo. Erlangga diberi mandat untuk menjadi capres. Dengan mendukung Prabowo, otomatis Erlangga tidak bisa menjadi capres. Paling hebat pun jadi cawapres. Itu pun kalau bisa, karena banyak yang antre untuk menjadi cawapres. Kalau Erlangga bahkan tidak bisa menjadi cawapres, kira-kira Golkar bisa bertahan dan tetap solid? Prabowo makanya jangan terlalu bangga dulu, apalagi sampai terharu karena banyak dukungan. Akan ada banyak masalah, terutama dalam hal pemilihan nama cawapres. Ini akan sangat alot. Belum lagi Gibran yang katanya mau dijadikan cawapres, ternyata mau ditikung PDI Perjuangan yang juga mempertimbangkan Gibran. Belum lagi pendukung di Pilpres 2019 yang saat ini sedang sembunyi karena menunggu waktu yang tepat. Prabowo memang pintar memainkan persepsi publik. Publik digiring supaya percaya Jokowi mendukung dia. Publik juga digiring bahwa koalisi gemuk berarti kekuatannya besar. Itu hanya persepsi. Hebat di luar tapi masih rapuh di dalam. Masih keropos, belum menjadi koalisi keras. Akhir kata, koalisi ini jangan sampai bubar deh. Kalau tidak, Prabowo bakal tamat. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.